Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas apakah Yajuj Majuj sudah keluar atau belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih kepada @nabilmunif6705 yang telah berkomentar sangat bagus pada video lokasi Yajuj Majuj secara logika. Komentarnya, jika sudah terbuka berarti sudah keluar. Yajuj Majuj itu keluar ketika Nabi Isa sudah diturunkan ke bumi setelah membunuh Dajjal. Ini merupakan pernyataan yang sangat logis berdasarkan kronologis kejadian. Jika sudah terbuka maksudnya penghalang dari Yajuj Majuj yang dibuat oleh Zulkarnain. Tentunya yang menjadi pertanyaan, apakah ada dalil tentang hal tersebut? Dalilnya terdapat pada hadis riwayat Muslim nomor 5228, hadis Sunan Tirmizi nomor 2166, dan hadis Ibnu Majah nomor 4065. Ketiga matan hadis tersebut hampir sama. Berikut kita coba bacakan hadis riwayat Muslim nomor 5228. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mihran Ar-Razi, teks miliknya. Telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid bin Zabir dari Yahya bin Zabir At-Ta'i, dari Abdurrahman bin Zubair bin Nufair dari ayahnya, Zubair bin Nufair dari An-Nawas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami kembali lagi. Beliau mengetahui hal itu. Pada kami lalu beliau bertanya, "Kenapa kalian?" Kami menjawab, "Wahai Rasulullah, Tuhan menyebut Dajjal pada suatu pagi. Tuhan melirihkan dan mengeraskan suara hingga kami mengiranya ada di sekelompok pohon kurma." Beliau bersabda, "Selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian, bila ia muncul dan aku berada di tengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya. Bukan kalian, dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri, dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim." Ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol, mirip Abdu al-Uzza bin Qatan. Siapapun di antara kalian yang melihatnya, hendaklah membaca permulaan surat Al-Kahfi. Ia muncul di antara Syam dan Irak, lalu banyak membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian. Kami bertanya, berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuhan tentang satu hari yang seperti satu tahun? Cukupkah bagi kami salat sehari?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, tapi perkirakanlah ukurannya." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seperti hujan yang diakhiri angin. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka. Mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan.
Langit lalu menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak, mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Lalu ia berkata padanya, "Keluarkan harta simpananmu." Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia. Ia menebasnya dengan pedang, lalu memutusnya menjadi 2 bagian, lalu memanggilnya. Ia datang memanggut-manggutkan wajahnya, seraya tertawa saat ia seperti itu. Tiba-tiba, Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di menara putih dengan mengenakan 2 baju berwantek jafaron, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air menetes, dan bila ia mengangkat kepala, keringat bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali mati, dan bau napasnya sejauh matanya memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lud, lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa putra Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku. Tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu, kiringlah hamba-hambaku ke Tur." Allah mengirim Yajuj dan Majuj dari segala penjuru. Mereka datang dengan cepat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Lalu yang terdepan melintasi danau Tabari dan minum, kemudian yang belakang melintasi. Mereka berkata, "Tadi di sini ada airnya." Nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Lalu Nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka, lalu mereka mati, seperti matinya satu jiwa. Lalu Isa dan para sahabatnya datang. Tidak ada satu sejengkal tempat pun, melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah. Lalu Allah mengirim hujan kepada mereka. Tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan di mana-mana. Allah memberkahi kesuburannya hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan, satu kabilah cukup dengan sapi perahan, dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi, lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka. Dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia buruk. Mereka melakukan hubungan badan secara terang-terangan, seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi. Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr As-Sa'di telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Rahman bin Yazid bin Jabir dan Al-Walid bin Muslim. Berkata Ibnu Hujr, hadis salah satunya membaur pada hadis yang lain. Dari Abu Rahman bin Yazid bin Jabir,
dengan sanad ini seperti yang telah kami sebutkan. Tapi ia menambahkan, setelah sabda beliau, tadi di sini ada airnya. Mereka berjalan hingga sampai Gunung Khamar, Gunung Baitul Maqdis. Mereka berkata, kita telah membunuh orang-orang yang ada di bumi. Ayo kita bunuh yang ada di langit. Mereka pun melesakkan panah mereka ke langit. Lalu Allah membalikkan panah mereka bermerah darah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Huzair, sesungguhnya aku telah menurunkan hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin mengklarifikasi bahwa pada video sebelumnya, hitungan jumlah Yajuj Majuj berdasarkan volume Danau Tiberias hanyalah ilustrasi. Tentunya, tidaklah mungkin kita menghitung jumlah Yajuj Majuj yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah manusia. Tapi dari hitungan tersebut, setidaknya kita bisa membayangkan saking banyaknya jumlah Yajuj Majuj. Baiklah, ada beberapa kesimpulan yang kita dapat dari hadis tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan, apakah Yajuj Majuj sudah keluar atau belum? Kronologi peristiwa mengenai akhir zaman yang terdapat pada hadis tersebut pastinya berurutan. Diawali dengan kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Yajuj Majuj, dan seterusnya. Ada dua peristiwa sebelum keluarnya Yajuj Majuj, yaitu kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman kita saat ini, belum mengalami peristiwa tersebut. Dan pada hadis disebutkan pula bahwa Yajuj Majuj setelah mati menjadi bangkai. Berarti mereka memiliki jasad seperti manusia, bukan gaib. Dan jika semua tempat dipenuhi oleh bangkai Yajuj Majuj, lalu di mana manusia? Manusia yang tersisa hanyalah Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya pada saat itu. Jadi, kemungkinan pastinya manusia selain Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya pada saat itu sudah mati oleh Yajuj Majuj. Manusia pada saat itu pastinya jumlahnya sangat sedikit. Jika Yajuj Majuj sudah keluar dan keluarnya dengan cepat, kita sebagai manusia cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mati oleh Yajuj Majuj. Kemungkinan kedua, bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita saat ini masih hidup, tidak mati oleh Yajuj Majuj, dan tidak ada Nabi Isa alaihissalam bersama kita. Jadi, kesimpulannya, Yajuj Majuj belum keluar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yatawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.